Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. So, I'm very glad that I meet you again, guys, in this video to learn one more time the ongoing lesson of gerund for intermediate English grammar. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan verb ing dalam konteks gerund, di mana verb ing ini tidak hanya menunjukkan arti sebagai kata kerja saja, melainkan fungsinya yang lain, baik sebagai adjective, sebagai noun, even to be an adverb. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan penggunaan dari verb ing dalam klausa. So, ini merujuk kepada penggunaan simplifikasi kalimat. Jadi kadang kita itu dalam level yang lebih bawah atau level awal, kita seringkali menggunakan beberapa kalimat yang terkesan mubazir. Nah, ada beberapa cara untuk membuatnya lebih advance. Salah satunya adalah menggunakan simplifikasi atau shortening the clause. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan verb ing. Seperti apa? Langsung aja kita mulai pembahasannya bersama-sama. Jadi penjelasan konteks verb ing, clause atau verb ing dalam bentuk klausa, yakni adalah, nah ini, oke ya, konteks yang dipakai merupakan tujuan dari penyederhanaan kalimat. Ada beberapa catatan, yaitu ada 4 catatan. Yang pertama, menggabungkan dua kalimat yang memiliki subjek sama. Take a look. Menggabungkan dua kalimat yang memiliki subjek sama. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Anita was playing guitar. She sang her song. Anita was playing guitar. She sang her song. Oke. Kita bisa lihat dari dua kalimat ini subjeknya sama, Anita, kemudian pronoun atau kata ganti she yang merujuk pada Anita. Bila kita katakan seperti ini dengan dua kalimat sebenarnya nggak masalah, tapi ada alternatif yang lebih advance. Kita bisa tulis kembali menggunakan simplifikasi karena kita udah tahu nih bahwa subjeknya dua, ya udah kita bikin satu aja, gitu. Nah, satu yang menjelaskan itu, satu kalimat yang menjelaskan itu harus dikorbankan dengan menjadi verb ing. Contohnya, Anita sang her song, playing guitar. Oke, Anita sang her song, playing guitar. Jadi Anita menyanyikan lagunya, kemudian bermain gitar juga, gitu. Oke. Dan jangan lupa untuk taruh koma di sini. Oke. Jadi playing guitar itu menjadi keterangan tambahan. Contoh yang kedua, you were feeling tired, so you went to bed early. You were feeling tired, so you went to bed early. Ada subjeknya yang sama, yakni pronoun you. You were feeling tired, kamu capek, so you went to bed early. Jadi kamu tidur cepat. Oke ya. Nah, kita bisa simplifikasi pronoun you untuk menjadi satu saja. Contohnya, feeling tired, you went to bed early. Feeling tired, you went to bed early. Coba perhatikan. Frasa feeling tired ini merupakan adverbial phrase. Oke, dan biasanya ini dipakai di depan kemudian disusul dengan menggunakan koma untuk memberikan penjelasan awal sebelum kalimat inti. Kalimat intinya adalah you went to bed early. Oke, dan di sini feeling tired diartikan karena capek atau karena merasa capek gitu. Jadi konteks sebab karena itu tidak disebutkan. Oke, tapi di sini dengan keterkaitan antara frasa dengan kalimat inti itu sudah memberikan koneksi bahwa hubungannya adalah sebab dan akibat. Feeling tired, you went to bed early. Jadi catatannya, kita bisa menggunakan verb ing sebagai pengganti klausa ketika dua kalimat berkaitan memiliki subjek yang sama, gitu. Artinya like you were feeling tired. Kemudian kita cross menjadi feeling tired only. Oke, dan ini udah cukup. Kemudian yang kedua, menggabungkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Oke, kalau tadi subjeknya yang sama, kalau ini dua kejadian yang terjadi secara bersamaan.
Contohnya begini. Susie is in the kitchen and she is making coffee. Susie is in the kitchen and she is making coffee. Jadi, Susie sedang bikin kopi, di saat yang sama letak posisinya ada di dapur, gitu. Maka dengan kata lain, dua aktivitas ini bisa kita rangkap menjadi satu. Menjadi seperti ini. Susie is in the kitchen making coffee. Susie is in the kitchen making coffee. Jadi Susie di dalam dapur membuat kopi, seperti itu. Kemudian, you stand there and you are doing nothing. You stand there and you are doing nothing. Konteksnya adalah ada seseorang, yaitu kamu, berdiri di sana, kemudian nggak melakukan apapun. Jadi dua hal itu dilakukan secara bersamaan. Kemudian kita bisa paraphrase menjadi please don't stand there doing nothing. Jangan berdiri di sana nggak ngapa-ngapain, gitu. Oke ya. Jadi untuk catatan simplifikasi yang pertama tadi, apabila subjeknya sama. Yang kedua, apabila dua aktivitas itu dilakukan secara bersamaan. Kamu juga bisa gunakan clausa verb ing ya yang terjadi selama kegiatan lain. Jadi kita gunakan verb ing pada aktivitas yang lebih lama. Contohnya begini. Juminten burned her finger frying chicken. Nah, jadi Juminten burned her finger frying chicken. Jadi saat dia menggoreng, di saat tengah-tengah proses menggoreng, Juminten tiba-tiba yaitu jarinya ya kan ya kepanasan ya kan. Nah, Juminten burned her finger frying chicken. Jadi maksudnya frying chicken di sini saat dia sementara waktu dia sedang menggoreng ayam gitu. Contohnya yang kedua, did you lock the door watching TV? Did you lock the door watching TV? Apakah kamu mengunci pintu saat menonton televisi? Seperti itu. Kemudian, gunakan juga clausa verb ing setelah while and when. Oke, jadi ini merupakan bentuk preposition dan setelah preposition biasanya kita taruhlah langsung verb ing. Contohnya, JJ hurt her ankle while dancing. JJ hurt her ankle while dancing. Pergelangan kaki JJ sakit saat menari, gitu. Atau be careful when crossing the road. Be careful when crossing the road. Jadi hati-hati ketika menyeberang jalan. Okay, is that clear? I hope it is. Kemudian, untuk penjelasan yang lain, catatan yang ketiga adalah jika clausa verb ing merupakan kegiatan yang sudah terjadi sebelum kejadian lainnya, gunakan having done atau perfect form. Alright? Jika clausa verb ing merupakan kegiatan yang sudah terjadi sebelum kejadian lainnya. Jadi, keterangan phrase-nya, adverbial time-nya ini artinya sudah. Contohnya nih ya, having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner. Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner. Jadi, setelah menemukan atau setelah mendapatkan hotel, kita mencari tempat lain untuk makan malam. Gitu. Having found a hotel, jadi setelah menemukannya. Atau dengan kata lain, we had found a hotel and we look for somewhere to have dinner. Seperti itu. Contoh yang kedua, having finished her work, she went home. Having finished her work, she went home. Jadi setelah mengerjakan PR-nya, dia pulang gitu. Nah, dua ini kata having yang merupakan auxiliary verbs itu kita gunakan verb ing karena tidak ada subjeknya gitu. Dan ini membentuk frasa saja. Kemudian yang terakhir adalah gunakan after. Ini sebagai opsi lain. After finding a hotel, we looked for somewhere to have dinner. Jadi setelah mendapatkan hotel, kita mencari tempat untuk makan malam. Dan yang terakhir, kamu bisa pakai clausa verb ing untuk menyatakan alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Nah, tadi yakni menggunakan arti karena. Feeling tired, I went to bed early. Jadi karena saya merasa nggak enak badan, saya tidur lebih awal. Not having a car, I take public transportations every day. Jadi karena tidak punya mobil, jadi saya naik kendaraan umum setiap hari. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana kita memahami verb ing atau gerund ini dalam konteks klausa.
terutama dalam membentuk adverbial phrase. Nah, itu yang bisa kita jelaskan dan ini menutup seri pembelajaran kita terkait dengan gerund. Karena setelah video ini kalian akan belajar konteks dari tema yang lain. Jadi, tetap terus pantengin channel josintranslation.com karena di sini kalian bakal dapat materi bahasa Inggris komplit untuk semua pelajar Indonesia. Maybe that's all and I would like to say thank you so much for watching. See ya international and Sajbal people. Bye then. Dadah.